kabar baik. Lama nggak ngobrol nih ya. Terakhir kita Iya, ngobrol IHSG-nya juga lagi merah-merah nih. Kok tiap kali kita ngobrol IHSG merah-merah nih, Vi. Ini iya pertanda kita makanya nih harus aku serok juga bawah. bingung. Ini kayaknya beneran deh pertanda kita harus serok bawah nih kalau merah-merah kayak gini ya. Iya ya, kayak tiap kali live gitu ya. Aku juga biasanya aku suka live dadakan itu selalu kalau Heeh. marketnya merah. Terus ini Iya, kan nggak iya, iya. dadakan ya dijadwalin, tapi merah juga. Iya, iya, merahnya itu merah banget lagi ya, nyaris 2%. Iya, Kalau di media itu IHSG misalnya dia sampai koreksi 2% itu pasti langsung pada panik breaking news, kita harus breaking news IHSG minus 2% gitu. Tapi iya. hari ini nggak sampai ya, hari ini nggak sampai 2%, Oh, ketahan. Tapi volumenya gede banget sih ini kalau iya sih. aku lihat-lihat 27,3 triliun. Ini kayaknya apakah ini jadi yang tertinggi ya di tahun ini ya 27,3 triliun ini. Salah satu yang tertinggi kali ya Iya kalau kita lumayan. lihat ini. Heeh. Mm. Nah, ini kan pasti Harus. gara-gara ada pengaruhnya dengan inflasi juga ya, Vi ya. Kalau kalau kamu ngelihatnya kayak gimana nih, Vi? Menurut aku Mm-mm. untuk inflasi juga ada, tapi kalau yang aku lihat sih lebih ke profit taking ya. Karena kalau kita Mm-mm. lihat kan IHSG tuh udah naik dari kapan tuh? Dari Juli sebenarnya udah naik terus dia kan. Mm-mm. Terus bahkan kemarin kan sempat all time high gitu ya. Walaupun walaupun at Mm-mm. the end dia jualan tuh pas akhir-akhir kan. Nah, jadi Iya, betul. aku lihat sih lebih ke profit taking dan kalau sentimen US Mhm. pun kemarin kan US sempat rilis data tuh yang lumayan shocking Mhm. ya. Jadi Mhm. inflasinya ternyata naik gitu. Aku lebih menitik beratkan di inflasi intinya itu naik ke 6,3% di atas Oh, ini. konsensus. Konsensus kan 6,1. Mhm. Seingat aku sebelumnya Mhm. itu bulan lalu 5,9. Nah, ini tuh 6,3 gitu dan Mhm. juga kemarin malam itu ada rilis data US juga retail sales gitu. Retail salesnya Mhm. meningkat nih lumayan kok meningkat 0,3%. Jadi kan kayak ternyata kenaikan rate yang Powell lakukan itu kayak somehow nggak terlalu ngaruh lah gitu kan dia expect itu Mhm. kan orang-orang biar malas belanja gitu kan biar nyimpen uangnya di bank aja deh gitu ya tapi Iya, iya, iya. datanya menunjukkan bahwa malah naik nih gitu kan jadi udah mungkin udah agak-agak pusing kali si Powell gitu Mhm. gitu sih kok kurang Mhm, lebih. mhm, mhm. Iya, benar, 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 benar. Ini yang diperhatikan itu adalah selalu inflasi inti ya, teman-teman ya. Ini poin yang menarik sekali dari EV karena kalau kita melihat ini juga jadi salah satu alasan dari Bank Indonesia loh akhirnya menaikkan suku bunga kita karena BBM mau naik. Kalau BBM mau naik sepersekian persen itu artinya akan mendorong inflasi inti kita juga naik gitu ya. Makanya Bank Indonesia untuk melindungi rupiah ya dan melindungi investasi di tanah air itu menaikkan suku bunga terlebih dahulu. Ini yang sebenarnya dilakukan juga oleh Powell. Tapi sepertinya tadi Ivi juga ngasih quote yang menarik ini. Ini eh, inflasi yang tetap tinggi di Amerika Serikat ini sepertinya menghapus apa yang sudah Powell lakukan selama ini. Artinya harus naikin suku bunga lagi dong ini ya, Via. Iya sih menurut aku kemarin aku juga baca-baca pasti akan naikin suku bunga gitu ya nah Mm-mm. yang menarik gitu yang aku baca kemarin yang menarik itu sebelumnya itu kan kalau bulan lalu kita ingat kan harga oil udah jatuh tuh ya kok ya sempat turun kan Mm-mm. sebelum kisaran Betul. 100 sekarang I think 8 berapa 85 kan 85 Mm-mm. terus kita kan mikir oh ya udah berarti Powell bisa lebih dovish nih gitu nggak terlalu agresif Iya. ya jadi Mm-mm. para ekonomis memperkirakan ya udah paling naiknya bulan ini 75 atau 50 gitu kan. Tapi Mm-mm. surprise inflasinya naik tinggi jadi sekarang itu mereka menilai kenaikannya itu either 75 atau 100 basis point itu udah ada kemungkinannya gitu. Jadi sebenarnya lagi ada agak deg-degser kali ya market US gitu karena Mm-mm. yang tinggi jadi udah ada chance tuh. Ini ada kenaikan nih 100 basis point kalau nggak salah Mm-mm. konsensusnya tuh berapa ya berapa belas sampai 20% gitu mempercayai Mm-mm. Mm-mm. begitu. Hmm, oke, 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 oke. Kalau kita lihat Mm-mm. juga dari
US sendiri ini emang apa ya, udah kayaknya udah hawkish lah ini kalau kita bilang ya. Suku bunganya udah 2,25 sampai 2,5%, Mm-mm. tapi katanya masih mau dinaikin lagi gitu, lebih tinggi ini untuk melawan inflasi. Nah, tapi biasanya Betul. suku bunga yang tinggi ini kan memang karena tujuannya untuk meredam inflasi, biasanya bagus. Tapi kan kondisinya ini agak berbeda ya, Vi, kalau kita lihat ya. Justru banyak yang Mm-mm. bilang dengan The Fed naikin suku bunga, ini bisa aja jadinya ada inflasi di depan mata gitu ya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan. Jadi Mm. makanya kita lihat marketnya merah-merah mulu ini ya di US ya dari kemarin nih. Iya benar, benar sih. Heeh. Karena kan Nah, dia kan naikin suku bunga itu kan sebenarnya mm-mm. untuk ini kan untuk memerangi si inflasi itu kan. Tapi Mm-mm. walaupun kemarin waktu waktu interest rate lagi rendah-rendahnya, terus kan market US Mm-mm. juga sangat bullish waktu itu ya. Jadi kan kayak banyak orang kaya baru lah, bisa dibilang Heeh. seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan Iya betul. ya kan harus mungkin ada kekayaannya yang udah jadi, aku bisa bilang yang kaya tuh udah ditukar jadi uang lah, dia udah jual sahamnya nih udah kayak beneran gitu ya. Heeh. Ada Heeh. yang kayaknya masih on paper gitu. Mm-mm. Nah, jadi kan sebenarnya untuk menekan si inflasi ini gitu ya, salah satunya mungkin ya kita harus menekan stok marketnya gitu. Hmm. Simpelnya kalau dia menekan paper asetnya si masyarakat US ini turun, mereka jadi kayak gue enggan deh, gue nggak mau belanja banget nih gitu. Mm-mm. Gitu Mm-mm. sih. Ya Mm-mm. agak-agak tricky lah menurut aku yang saat ini gitu, karena Mm-mm. Mm-mm. dinaikin suku bunga pun nggak bisa serta merta langsung turunin inflasi tuh enggak gitu. Iya, 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 iya. Kondisinya emang agak beda sih ya dari tahun-tahun Iya. sebelumnya karena apa sih namanya beberapa kondisi krisis terjadi dalam satu tahun yang sama gitu. Nah, jadi Mm-mm. makanya agak berbeda. Nah, tapi kalau kita eh, mengacu ke domestic market kita itu sebenarnya dari fundamental kan cukup bagus ya, karena kita ngelihat Bagus, ya bagus neraca, bagus. iya di Agustus neraca dagang itu kita masih surplus loh, ini Mm-mm. 5,76 miliar US dollar gitu ya. Betul. Masih kuat. Ini gara-gara kita sebenarnya dapat windfall dari penjualan komoditas gitu kan ya. Utamanya batu bara yang harganya nggak Iya. turun-turun gitu. Nah, tapi di sisi lain kan harga komoditas tetap tinggi, minyak tetap tinggi, tapi kita diuntungkan karena harga batu bara juga yang masih tinggi. Jadi makanya ya, tadi kita ngelihat ada inflow, inflow itu di negosiasi dan tunai itu cukup besar, walaupun marketnya merah. Ini anomali banget ya, Via, karena kan market mau 2% nih, market mau 2% minus, tapi kita masih ada info itu jarang terjadi. Biasanya kalau market merahnya dalam itu serta-merta kita punya asing itu outflow gitu, kurang lebih seperti itu ya yang kita Ya. lihat. Tapi komentarnya Ivi gimana nih terkait dengan domestic market kita? Kayak domestic market ya, kayak tadi yang aku udah mention di awal, mungkin hari ini bisa Mm-mm, dibilang profit taking ya. Kan tadi mm-mm, kok kita juga bilang hari ini tuh asing itu net buy gitu ya. Tapi mm-mm, kita lihat, kalau kita breakdown lebih lanjut, sebenarnya asing itu net sell karena dia mm-mm. dia ada belinya itu lewat pasar nego Iya, betul. gitu. Ada satu Nggak saham. kehitung sebenarnya ya kalau nego Sebenarnya ya. kalau dibilang Heeh. aku sih nggak mau ngitung. Iya, iya, iya. Karena memang yang menggerakkan pasar yang ada di regular aja. Betul, betul gitu. Dan kalau aku lihat sebulan terakhir pun ya, menurut aku ya cincai lah ya. Mm-mm, Dia udah masuk 12,4 T. Dia buangnya 900 miliaran, only hampir 1 T. mm-mm. Jadi ya, Iya, ya iya. masih banyak lah asing di market kita. Seperti itu. Mm-mm. Nah, ini ada info juga menarik dari cuan troopers kita, W_Octavianus, ada rebalancing FTSE hari ini. Iya. Ya, benar juga ya. Jadi Itu sebenarnya juga. uh-uh, ada mekanisme yang mempengaruhi juga, jadi wajar lah ya. Oke, kalau kita ngelihat market kita koreksi, ada profit taking, tapi menurut Ivi ini sebenarnya profit takingnya sehat atau enggak sih? Karena volumenya gede gitu ya. Mm-mm. Walaupun tetap net buy dan net buy-nya itu dinego, kita koreksinya gede juga nih gitu. Iya. Kalau Ivi melihat pertimbangan ini kan jadinya kayak
bimbang gitu ya. Oke, ini sehat apa enggak sih koreksi tapi volume gede tapi kita net Mm-mm. buy gitu. Iya, oke. Gimana Kalau gimana? aku lihatnya masih dalam tahap, kalau aku bisa bisa bilang sih wajar-wajar aja ya gitu. Aku lihatnya lebih ke Mm-mm. nominalnya juga sih kok. Dan kalau kita lihat dari sekitar akhir Juli itu sebenarnya kan transaksi udah mulai Mm-mm. rame tuh kok. Udah mulai naik, Mm-mm. volumenya udah naik tinggi juga. Jadi masih dalam tahapan wajar sih menurut aku gitu, bukan sampai yang sampai 3% lebih itu kan bener-bener udah kayak panic selling banget, nggak sampai gap down juga. Betul. Jadi ya nggak ada salahnya, misalnya kok kayak Koko udah beli beli Mm-mm. saham dari bulan Juli udah naik berapa nih? 20% kan nggak ada salahnya Koko jual Mm-mm. gitu. Tapi Iya, gambarannya iya, sih kayak iya, iya. uh-uh. Mm-mm, bener, bener juga ya, karena kan kalau misalnya kita ngambil pas koreksi yang terdalam kemarin, gitu ya, Iya, harga-harga yang koreksi dalam kemarin, kemudian dapat swing IHSG kena resisten, kita jual sebenarnya ya wajar-wajar aja sih ya, iya benar. Enak banget itu walaupun cuan. mm-mm. Oh, Iya, 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 karena soalnya market kita kan geraknya cuma satu arah. Kita cuannya kalau dia naik doang gitu kan. betul. Jadi ya udah, sewaktu-waktu kalau profit taking harganya turun baru kita serok kembali. Jadi wajar ya, namanya juga mekanisme pasar. Nah, ini ada yang nanya nih, Fitrando 24, asing beli apa ya di pasar nego nih katanya nih, Vi. Oh itu Boleh saham dibocorin gak nih? saham Tebik, Mm-mm. saham Tebik Tebik. ya? Aku Wah, pun gila. dari Ini info alasannya. saham favorit aku nih tahun 2020 nih Tebik nih. Waduh, Koko Soalnya udah itu cuan terbang ya tuh dari. dari 1.300 sampai 2.000-an ya, dapat 2.000 lebih tuh kayaknya di tahun 2020 deh, lanjut 2021 gitu. Wah, keren banget. Keren banget dari 2020 Heeh. ya. Iya, iya, iya. Aku Wah, sempat masuk juga tuh di Tebik. Ini ada crossing ya berarti ya. iya betul, crossing. Crossing ke saham Tebik gitu. Mm-mm. Berarti mau biasanya sih kalau ada crossing gede itu tuh berarti mau ada aksi korporasi gitu ya. Tapi kita Biasa. nggak tahu kan aksi korporasinya apa. Hmm. Aku Tapi baca, dari belum dapat alasan. mm-mm. Benar-benar. Tapi dari yang aku dengar-dengar sih kan kalau tahun apa tuh namanya deket-deket tahun politik ya itu tuh biasa telekomunikasi jadi makin dibutuhin gitu kan. Nah jadi eh, tower-tower atau menara-menara yang menjadi turunan dari emiten-emiten telekomunikasi itu katanya dapat windfall katanya sih gitu. Tapi nggak tahu ya karena kan kalau dengar-dengar nih yang punya Tebik itu kan menteri ya, gitulah. Kita baru Pokoknya ada tahu lah keterkaitan ya, lah ya. Kita teman tahu cocokmologi lah dikit siapa ya. ya. Kita ada cocokmologi dikit gitu ya. Jadi memang saham-saham yang berkaitan dengan politik itu makanya belakangan kita lihat terbang-terbang gitu. Iya, benar. Benar, itu yang aku Karena ada perhatiin juga sih kepentingan. kok. Iya, 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 makanya. Detailnya nanti kayaknya ini harus ikut kelas khususnya si Ivi nih ya, supaya Waduh, dapat masukan-masukan. Iya, iya, bisa iya, bisa oke, kok menarik, nanya-nanya menarik. ya. Mm-mm. Nah, ini ada yang tanya nih, Effendi Lim, bumi masih bulat kok. Aduh, kalau Wah, ngelihat bumi sih kayaknya tidak bulat tapi on track. Kalau bumi yang satu ini ya. Kalau ini Ivi gimana nih ngelihat bumi? Ayo dong, eh, kita coba cukup discuss nih, Vi. fenomenal ya. Heeh. Cukup fenomenal sih ya, dari awalnya saham Iya, iya. yang sangat ditakuti gitu ya, sangat ditakuti, Mm-mm. terus kan sempet ya naik turun lah, buka gembok gitu kan, tapi masih pada mikir takutnya ngeprank nih gitu kan, kadang-kadang Iya, kan deg-degan betul, juga. betul, betul. Tiba-tiba dia naik terus sampai di 200-an, terus sekarang lagi koreksi di 180 closing hari ini gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau bumi ini sebenarnya uh, tergantung beberapa kondisi sih. Teman-teman tuh punya Mm-mm. average bawah, teman-teman itu nyangkut atau belum masuk gitu, karena pendekatannya akan beda gitu. Iya, 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 betul, betul, Kalau betul. punya average bawah bisa di trailing stop misalnya kan, kalau nyangkut misalnya beli di Heeh, harga tinggi harusnya udah buang ya, harusnya sih udah heeh. buang gitu. Tapi masih on track sih kalau aku lihat ya, Iya, masih soalnya kan uptrend. masih uptrend, tapi kalau aku lihat-lihat juga, ini menurut Ivi ini patah tren nggak sih, Vi? Kalau kita lihat nih, Kalau di bawah 170 buang di bawah kalau menurut aku. 170 ya berarti ya.
Oke, 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 oke. Iya sih, soalnya kan Aku ada gitu yang bilang, maksudnya sih. ada beberapa orang yang kalau strategi transaksinya begitu patah tren, buang gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih kan level 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 tiap orang kan beda-beda gitu. Ya, Nah ini benar. ada nih dari Alkamora 41 hanya bumi yang bisa bikin FOMO dan panik di satu hari yang sama. Gila dari dulu bos. Memang Saham begitu ya. legendaris ya Jadi kok. iya, saham legendaris. Jadi disclaimer on sih ya, memang teman-teman ya kalau kita ngobrolin bumi ya, karena kan memang bumi dulu pernah ada di harga berapa ribu, kemudian pada Mm, akhirnya harus mendarat di 50, tapi kemudian digerakin lagi. Nah, kemarin kan ada aksi korporasi ya dari bumi ya, Vi. mm. Aksi korporasinya itu non apa ya, non preemptive Mau HM private, right issue gitu. Iya. mau private placement Jadi dia. iya gitu. Jadi maksudnya kalau private placement itu untuk publik, kalau yang kali ini tidak untuk publik, tapi untuk investor strategis gitu. Betul Dan itu sekali. katanya kalau berhasil dan ternyata memang katanya berjalan lancar, tahun depan bumi itu udah terlepas dari utang-utangnya. Kurang lebih kayak Mm-mm. gitu. Karena katanya si investor baru ini ngambil 58%. Gede juga ya. Lumayan. Itu utang-utangnya langsung dilunasin tuh kok. Iya, iya, Langsung iya, lunas iya. Bener, iya, iya, itu iya. nggak salah. Katanya dia jadi net cash loh. Dia jadi net cash langsung Iya, begitu dia bayar kan, itu langsung jadi net cash. benar. Walaupun dia belum bagi dividen, ya nggak apa-apa. Yang penting kan debt free kan, utang Iya, udah lunas. betul. Interestnya kan jadi nggak makanin net profitnya lah gitu kan. Beban Iya, keuangannya. benar, benar, benar. Dan yang menariknya adalah ya yang namanya market kan secara apa sih namanya mekanisme ya. Secara Hmm, mekanisme itu tiap kali habis aksi korporasi orang pasti pada profit taking. Jadi wajar aja ya kalau kita ngelihat betul. bumi ini ada di zona merah gitu. Nah, Betul. tapi kalau kalau view-nya EV gimana nih ke depan bumi ini? Apa masih akumulasi atau masih kayak yang tadi, yang di bawah 170 kita cabut aja? Oke, kalau bumi aku lihat belakangan sih memang lagi banyak buangan ya kok ya. Beberapa Mm-mm. hari belakang tuh memang lagi banyak buangan. Jadi dan aku juga mau mungkin mention satu hal ya untuk teman-teman Iya. yang baru dan yang belum Mm-mm. terbiasa sama volatilitasnya bumi itu mendingan kalau nggak harus masuk gitu loh. Jadi jangan Heeh. jangan paksain kamu tuh harus masuk bumi gitu. Kan masih banyak saham lain yang lebih potensi gitu. Betul, betul, betul. Setuju, setuju. Bumi itu volatilitasnya lumayan juga gitu. Mungkin kalau teman-teman yang nggak biasa bisa mabuk kali gitu bahasanya ya kok ya. Banget. Ya Bukan gitu. mabok lagi. Aku malah kalau trading di bumi ini harus siap muntah-muntah, amit-amit. Bukan mabok lagi.